Lapor, petugas, Propam Alba, jumlah 16 orang hadir lengkap, isi lapas 1.404 orang, situasi lapas dalam keadaan aman dan kondusif, siap menerima kunjungan. Yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara, Bapak Muhammad Jahari Sitepu, selamat pagi Bapak. Yang kami hormati Ketua Yayasan Medan Plus beserta para asesor, yang kami hormati Kepala Lapas Kelas 2 Binjai, yang kami hormati seluruh pejabat struktural juga pegawai Lapas Kelas 2 Binjai, dan yang kami banggakan warga binaan masyarakatan Lapas Kelas 2 Binjai. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, berkat rahmat dan hidayahnya juga atas perkenannya kita semua masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat berkumpul dalam acara pembukaan program rehabilitasi sosial dan medis tahun anggaran 2024 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Binjai. Yang sangat kami banggakan, hormati, dan menjadi panutan kami, Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Bapak Muhammad Jahari Sitepu. Selamat datang Bapak, selamat bersama rombongan. Yang kami hormati pimpinan Medan Plus, yang dalam hal ini diwakili oleh saudara saya ini, Bang Ican Lubis. Kita udah lama kenal ini, mulai dari Tanah Karu sampai ke Kota Rambutan ini, bersama para konselor, asesor. Selamat datang rekan-rekan PJU Lapas Binjai, para kasih, Kasubag, JFT, rekan-rekan JFU, dan yang paling kami sayangi, banggakan, paling kami cintai, warga binaan Masyarakatan Lapas Kelas 2 Binjai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Bahwa di pagi hari yang cerah ini selalu kita panjatkan puji dan puja syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan kasih karunia-Nya kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk dapat melaksanakan seluruh kegiatan ataupun kewajiban kita. Di pagi hari yang cerah ini kita melaksanakan kegiatan pembukaan rehabilitasi bagi pecandu narkoba dengan metode rehab sosial dan rehab medis. Perlu kami laporkan Bapak, peserta kita berjumlah 100 orang dengan perincian yang melaksanakan rehab sosial sebanyak 80 orang dan yang melaksanakan rehab medis sebanyak 20 orang. Dan ini akan berjalan kurang lebih selama 5 sampai 6 bulan ke depan Bapak. Berarti kita akan tutup lagi kegiatan ini nanti di akhir Agustus 2024. Dan kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kinerja yang baik dari rekan-rekan Medan Plus, ya, para asesor, konselor, yang tetap, artinya kita ini bukan kali pertama, bahwa ini yang kesekian kali dan kita lakukan, dan untuk tahun 2024 ini tetap artinya akan kita tingkatkan lagi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Dan kepada para warga binaan sebagai para peserta rehab, ingat bahwa narkoba itu adalah musuh negara, ya, itu penyakit yang kita cari sendiri. Ingat, kita dilahirkan Tuhan ke dunia ini dalam keadaan sempurna, sehat jasmani dan rohani. Tapi terkadang karena kita tidak mampu mengendalikan diri kita, hawa nafsu kita, karena pergaulan, gaya hidup dan sebagainya, akhirnya kita salah bergaul. Kita rusak kesehatan diri kita. Ingat, narkoba ini penyakit yang dibeli, dicari, dia nggak datang sendiri. Karena kita belilah, kita pakai, akhirnya kita ketergantungan. Karena sifat zat psikoaktif tadi itu juga selain menimbulkan halusinasi,
euforia, termasuk juga dia menimbulkan yang namanya ketergantungan. Edik, kalau udah ibaratnya minta tadi harus dosis itu harus dipenuhi. Walaupun uang di kantong tak ada, apa boleh buatlah. Kadang-kadang tabung gas tetangga, kadang-kadang juga dilihat, oh ada di situ kereta tetangga, pot bunga sampai gerbang pun kadang yang gitu beratnya bisa diangkat. Negara melihat bahwa kondisi narkoba sangat, pecandu narkoba atau peredaran penyalahgunaan narkoba di Indonesia itu sangat membahayakan, sehingga dibuat Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang pemberantasan dan penindakan tindak pidana narkotika. Ada juga turunannya Satgas P4GN, artinya dalam hal ini leading sektornya BNN bekerjasama dengan Polri dan APH serta stakeholder terkait juga akan melaksanakan, artinya pencegahan, penindakan dan juga rehabilitasi. Nah, kita masuk di poin rehabilitasi, bahwa kalian warga binaan sebagai presiden yang akan menjalani program rehabilitasi ini diperlakukan sebagai orang sakit, seperti orang sakit. Jadi orang sakit itu diobati. Nah, ingat, obat yang terbaik itu adalah dari dalam diri. Sebaik apapun obatnya, dukungan yang diberikan, tapi kalau dari hati kita masih ada perlawanan karena ada rasa ego atau tidak mau mengikuti program rehab ini, yang kita lakukan ini semua sia-sia. Ya, kalau bapak ibu mungkin melaksanakan rehab di luar, kebetulan saya tanya Pak Toto Takaban, paling tidak itu kalau rehab sosial aja 5 juta sebulan. Kalau medis mungkin lebih mahal lagi karena obatnya mahal sebagai substitusi. Nah, seperti itu gambarannya. Jadi harapan kami kepada warga binaan, ya, mari kita buka hati, rendahkan hati kita, ya, ikuti program ini dengan ikhlas, ya, dengan sukarela, dengan penuh sukacita, sehingga Anda nanti sepulangnya dari sini bisa kembali pulih. Ingat, narkoba itu, pecandu narkoba adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Nggak ada pecandu yang sembuh, yang ada yang pulih. Nah, pasti akan bingung ya, kenapa ada pulih, ada sembuh. Kalau sembuh itu total, ya, totalitas. Sama kalau kayak kita kena flu, makan obat, dikasih antibiotik, virus bakterinya mati, akhirnya sembuh kita dari demam, dari flu. Narkoba nggak bisa sembuh karena yang diserang saraf. Kalau saraf ini udah terganggu, sama kayak kita lapar atau haus. Kalau lapar, saraf otak kita memerintahkan kita harus makan. Atau kalau kita lagi haus, otak kita memerintahkan kita harus minum. Kecarian kan? Yang diobati apa? Pikiran. Nah, mengobati pikiran dari mana? Dari hati kita. Makanya jagalah hati, ya. Apalagi ini menjelang Ramadan, nah, kurang lebih sekitar ya nggak sampai 2 minggu lagi, ya. Jadi ini momentum baik buat kita, apalagi langsung disaksikan oleh Bapak Kakanwil. Ini adalah bentuk apresiasi yang luar biasa bahwa Kumham itu komit terhadap artinya pemberantasan dan juga rehabilitasi narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat pagi, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang terhormat Kepala Kalapas kelas 2A Binjai, yang kami hormati Kepala Panti Rehabilitasi Media Plus, kami hormati para konselor Panti Rehabilitasi Medan Plus, yang hormati para konselor rehabilitasi sosial dan medis, yang kami hormati seluruh pegawai yang hadir di tempat ini. Yang kami sayangi, kami cintai adalah anak-anakku yang ini hari ini insya Allah akan mengikuti kegiatan yang akan dilaksanakan hari ini. Pertama-tama mari kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat nikmat kurnia
setelah izinnya kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Seiring semakin meningkatnya kasus tindak pidana dan penyalahgunaan narkotika, lembaga pemataran sejak 10 tahun terakhir hanya telah memberikan dampak terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Kondisi tersebut mendorong Kementerian Hukum dan Asasi Manusia untuk mengambil langkah strategis dalam rangka memberikan pelayanan dan penanganan terhadap warga binaan kasus narkoba yang secara spesifik memiliki khusus dalam pembinaannya. Maka dari itu saya selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara menghimbau tentang program verifikasi berbasis pemasyarakatan yang berdasarkan hukum dan peraturan Menteri Hukum Asasi Manusia Indonesia nomor 12 tahun 2002 tentang penanganan rehabilitasi narkotika bagi tahanan WBB di UPT Pemasyarakatan yang juga termasuk dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Adapun maksud dan tujuan pelaksanaan penanganan rehabilitasi di wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara di Lapas Kelas 1 Medan, LPK Kelas 1 Medan, Lapas Kelas 2 Matang Siantar, Lapas Narkotika Matang Siantar, Lapas Narkotika Kelas 2 Langkat, Lapas Kelas 2 Binjai dan Lembaga Pengkajian 2 Medan adalah anggaran terkait persamaan persepsi dan penyelenggaraan pelayanan menentukan peningkatan kesehatan serta kualitas hidup bagi warga binaan dalam mendukung program pembinaan. Hal ini terkait juga dengan menyukseskan program pemerintah yaitu pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba atau P4GN. Sasaran bagi peserta rehabilitasi adalah peserta yang sudah lolos melalui proses screening yang telah dilaksanakan sebelum dengan memiliki riwayat pecandu narkotika, penyalahgunaan narkotika, korban penyalahgunaan narkotika. Kriteria ini tertulis dalam Juklak dan Juknis dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia. Besar harapan saya selaku Kepala Kantor Wilayah Sumatera Utara agar dapat melaksanakan program ini. Alur layanan yang sudah tertera dalam standar penyalahgunaan rehabilitasi didasari di putusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Republik Indonesia PAS 168 OT 0202 tahun 2020 dan memohon kerjasama dengan pihak yang terkait dan menjalankan program untuk mensosialisasikan pelajaran baik segi pelaporan agar pelaksanaan hanya bukan program pembinaan tetapi dapat mewujudkan WBK yang lebih baik lagi. To let me in, shattered windows and the sound